bisnis strategi itu dikembangkan dengan pengendalian, dengan kontrol. Ini cara bikin program, ya, bukan hanya dengan pendekatan satu saja. Makanya risk itu sebenarnya milik bersama, dibahas bersama. Kalau bikin program, kegiatan, atau kalau bahasa luarnya kan strategi namanya, bahasa Indonesianya kan program kegiatan, Bu. Kadang-kadang kita terus ketukar dengan rencana, gitu kan? Ya begitu sudah dapat, strateginya jadi rencana, jadi dokumen plan, gitu kan? Strategic plan dokumen, bukan strategic planning dokumen. Hati-hati juga. Masa lucu dokumen perencanaan strategis, bukan, dokumen rencana strategis. Makanya jangan pakai ing dia. Sebenarnya strategic planning itu hanya ada di top level. Jadi tugas daripada level menengah ke bawah itu melakukan pengendalian. Di menengah itu melakukan pengendalian manajemen, yang di bawah itu pengendalian operasional. Jadi di atas itu kemudian berkembang menjadi urusan strategis, yang di tengah taktis, yang di bawah teknis. Nah kemudian dikembangkan nih menjadi information systemnya juga beragam namanya. Decision support system untuk yang strategik, manajemen information system di manajemen control, transaction process system di yang bawah, akuntansi semua itu di bawah. Kalau dia terkait dengan sistem informasi kepegawaian itu di tengah, sistem informasi keuangan. Kalau kita bicara dashboard itu di atas, ya. Jadi ini frame yang bertahun-tahun dipahami orang. Tetapi kemudian ada seorang profesor sampai sekarang masih hidup, namanya Rob Simons. Rob Simons itu men-challenge framework ini. Dia bilang, enggak, sebenarnya pengendalian itu jalan juga di semua level, termasuk levelnya bos, termasuk levelnya strategik, gitu Bu. Dia meneliti di mana 10 tahun penelitiannya, diambil 50 eksekutif yang sukses. Jadi eksekutif yang sukses itu diwawancarai sama dia sekarang di Harvard itu, Rob Simon ini. Nah, ternyata dia menemukan bahwa sebenarnya kita lihat di tengah itu strategi, bisnis strategi itu dikembangkan dengan pengendalian, dengan kontrol. Cuma nama istilahnya beda, gitu loh. Nah, dia kemudian merumuskan bahwa ternyata kalau di eksekutif itu dia akan menggunakan 4 pengendalian, 4 sistem pengendalian. Dia nyebutnya sebagai pengungkit atau levers. Jadi kalau kita naik ayunan jembatan tuh, jot-jotan zaman dulu itu kayak pengungkit. Di kanan bawah itu namanya diagnostic control system, diagnosa, ya. Kemudian di atas itu boundary, batasan, pengendalian batasan. Di kiri atas belief system, di kiri bawah itu interactive control system. Jadi sebenarnya ada 4 loh cara bikin strategi, cara bikin program, ya. Bukan hanya dengan pendekatan satu saja. Jadi kalau yang dia diagnosis itu kita biasanya berbasis critical performance variable, di mana ada KPI yang dari pusat, yang tadi Bu Siti bilang namanya indikator-indikator makro yang sudah ditetapkan. Itu dari sana kita bikin plan, ya, yang ditentukan Pemprov kita coba turunkan. Makanya dia pendekatannya cascade.
ya. Tapi ada juga loh pendekatan lain ternyata itu yang membuat dia berhasil, yaitu risk to be avoided, ya. Itu yang disebut boundary system. Jadi karena ada risiko yang kita hindari, kita harus manage, maka kita bikin plan, kita bikin strategi. Tapi logiknya, kalau pertanyaan saya, kita bikin plan, bikin program, bikin kegiatan itu karena adanya risiko yang harus kita hindari. Jangan sampai dia terjadi. Kalau terjadi kita harus mitigasi. Itu sebenarnya top down atau bottom up? Top down. Bukan. Top down itu adalah yang bawah. Bottom up itu adalah yang risk to be avoided. Makanya risk itu sebenarnya milik bersama, dibahas bersama. Coba kita renungkan lagi. Kenapa kita tanya masyarakat, pendapat masyarakat apa yang harus kita bikin? Karena masyarakat itu merupakan yang terdampak dari dia terdampak. Oke. Coba kita kasih kata risiko, kaitannya dengan risiko. Kira-kira kenapa kita pertimbangkan masyarakat? Tujuan kita melayani masyarakat, ya kan? Karena sebenarnya dialah sumber risiko yang paling utama. Karena ada risiko dia protes, risiko komplain, gitu kan? Risiko reputasinya pemerintah daerah, makanya suaranya harus didengar, kan gitu kan? Jadi kalau kita abai, ya sudah, apa kata pemerintah pusat kita turunkan jadi program kegiatan, sesimpel itu kan? Nah, tapi karena di daerah ini ternyata ada risiko mereka memberontak, marah, gitu kan, demo, maka kita harus dengarkan suaranya, gitu. Jadi risk to be avoided itu sebenarnya untuk merumuskan bisnis strategi, ya. Nah, ada satu lagi, dua lagi di sini, core value sama strategic assumptions. Jadi kalau yang belief system itu tergantung daerahnya. Saya itu yang lebih paham Bapak Ibu sebenarnya. Jadi di sini keberagaman, gitu kan? Kota toleran, itu kan values yang menjadi sangat populer, yang kita akan perkuat, kita pertahankan. Itu disebut belief system. Maka itu kita harus bikin program-program kegiatan terkait itu. Itu jangan sampai lupa, gitu loh. Jadi karena kita punya niat-niat baik, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai positif itu harus diimprove terus. Nah, ini kebanyakan kelupaan di dalam bikin program kegiatan, bikin strategi, gitu. Ternyata di eksekutif yang berhasil, ya, walaupun di studinya private sector, itu ternyata core values itu penting untuk dipahami dan dikembangkan terus-menerus menjadi satu strategi. Kemudian ada lagi satu lagi, strategic uncertainties. Ketika kita melihat masa depan, tidak mungkin kita bertanya kepada kakek. Yang kita akan tanyakan adalah siapa kader kita berikutnya. Maka kita harus bertanya kepada kaum milenial, ya kan, generasi Z, generasi Alpha. Makanya kita harus belajar dari mereka. Sebenarnya ke depan tuh akan seperti apa. Nah, 4 pendekatan ini mestinya itu membuat planningnya Kota Singkawang akan lebih bagus kalau sudah komprehensif, gitu.